Hai guys, perkenalkan nama saya Hutri. Nama saya Ronaldin Hustumel. Nama saya Heri Tambunan. Nama saya Felix Tumorang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pembagian hardware jaringan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kami yang kami bahas, yaitu organisasi fisik komputer. Organisasi fisik komputer salah satu cara yang digunakan untuk menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya adalah dengan menggunakan buses atau bus, merupakan kumpulan dari konduktor elektris paralel yang disebut dengan line. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antar muka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antar komponen sistem komputer. Contoh sinyal kontrol, interface atau antarmuka. Teknologi memori paralel atau perangkat keras hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berbeda di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya yaitu objek organisasi komputer. Unit-unit operasional komputer. 1. Hubungan antara komponen sistem komputer. Contohnya, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal. Struktur dan fungsi komputer ada berbagai macam, yaitu struktur adalah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Contohnya CPU atau prosesor, memori utama. Fungsi adalah operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Fungsi dari komputer: fungsi operasi pengolahan data, fungsi operasi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data. 1. Fungsi operasi kontrol. Komputer sebagai mesin multilevel, tingkat bahasa dan mesin virtual yang mencerminkan kemudahan komunikasi antara manusia sebagai program dengan komponen elektronik. Dalam sebuah komputer sebagai pelaksanaan prinsip mesin multilevel, semakin tinggi level mesin, semakin mudah cara komunikasinya. Berikutnya adalah generasi dari komputer. Seperti yang kita kenal, di berbagai komputer sekarang pasti memiliki generasi-generasi yang sudah tinggi. Yang di sini saya bahas adalah generasi pertama komputer. Komputer generasi pertama masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunanya. Komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit. Ukuran komputer generasi pertama sangat besar dan prosesnya pun masih lambat. Seperti pada gambar yang kita lihat di sini, memiliki ukuran yang sangat besar. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum atau vacuum tube untuk memproses dan menyimpan data. Tabung vakum berukuran seperti lampu kecil. Tabung vakum cepat panas dan mudah terbakar. Ribuan tabung vakum diperlukan untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama murni peralatan elektronik yang berfungsi untuk membantu ilmuwan menyelesaikan masalah perhitungan matematika secara cepat dan tepat. Ukurannya yang besar mirip komputer induk atau komputer utama.
Contoh generasi pertama adalah NEAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator yang dibuat oleh Dr. John Moxley dan Presper Eckert tahun 1946. Yang kedua itu adalah generasi kedua. Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum, walaupun keduanya juga mudah terbakar. Pada komputer generasi kedua diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data, yaitu dengan penyimpanan secara magnetik. Penyimpanan secara magnetik menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Kecepatan proses komputer generasi kedua lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Awalnya, komputer generasi kedua menggunakan bahasa program tingkat tinggi seperti Fortran 1994 dan COBOL 1959. Kedua bahasa program itu menggantikan bahasa mesin. Pada generasi ini, ukuran komputer lebih kecil, tidak seperti komputer generasi pertama yang memiliki ukuran yang cukup besar. Komputer generasi ini digunakan untuk proses data di bidang perniagaan, universitas, dan militer. Contoh komputer generasi kedua adalah DIC PDP-8 dan IBM 700 dan IBM 7094. Generasi yang berikutnya adalah generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam suatu tempat. Tampilan dari komputer juga disempurnakan. Selain itu, komputer generasi ketiga penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan komputer generasi sebelumnya seperti generasi pertama dan kedua. Ukuran fisiknya menjadi lebih kecil sehingga lebih menghemat ruang. Komputer generasi ketiga juga mulai menggunakan komponen IC atau disebut dengan chip, dapat digunakan untuk multiprogram. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II PC dan NEC PC. Seperti gambar yang di atas, ini adalah komputer generasi ketiga. Belum. Generasi yang keempat. Komputer generasi keempat masih menggunakan IC atau chip untuk pengelolaan data penyimpanan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar. Pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang singkat. Media penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Komputer generasi ini sering disebut komputer mikro. Contohnya adalah PC, personal computer. Teknologi IC komputer generasi ini yang membedakan antara komputer mikro dan komputer mini serta mainframe. Beberapa teknologi IC pada generasi ini adalah prosesor 6086, 80286, 80386, 80486, Pentium 1, Celeron, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Dual Core, dan Core 2 Duo. Generasi ini juga mewujudkan satu kelas komputer yang disebut komputer super. Berarti
dapat disimpulkan di generasi keempat ini komputernya sudah lebih cepat dibanding komputer generasi yang ketiga, karena sudah menggunakan IC atau chip yang berfungsi untuk pengelolaan data dan penyimpanan data yang lebih cepat. Baik, masuk ke generasi yang kelima. Komputer generasi kelima memang belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer impian masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima tentunya akan lebih kompleks. Komputer generasi kelima ini diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pengolahan yang bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dalam waktu bersamaan. Komputer generasi ini juga mempunyai memori yang besar. Komputer impian ini diperkirakan akan mempunyai kepandaian tersendiri atau membuat keputusan sendiri. Sifat luar biasa komputer itu disebut dengan kecerdasan buatan. Nah, pada komputer generasi kelima ini disebut sebagai komputer masa depan karena pada komputer generasi kelima ini sudah menggunakan kecerdasan buatan, yang dimana ketika kita ingin mencari lagu, tinggal kita nyanyikan saja sebuah lirik lagu yang mau kita cari, pasti akan langsung dicari yang lagu yang kita nyanyikan tadi. Itu salah satu contoh dari kecerdasan buatan. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam merelasikan aspek arsitekturnya. Contoh, aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contoh, sinyal kontrol, interface antarmuka, teknologi memori, peripheral atau perangkat keras, hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berbeda di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antara komponen penyusunan sistem komputer dalam merelasikan aspek arsitektural. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik penyelamatan mekanisme atau I/O. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contoh, sinyal kontrol, interface, teknologi memori. Struktur komputer adalah cara komponen-komponen saling terkait dan berhubungan. Fungsi komputer adalah operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Dari asal katanya to compute, komputer berarti alat penghitung. Ternyata sekarang komputer tak hanya berguna sebagai alat hitung saja, tetapi sudah meluas fungsinya. Cara kerja sebuah komputer dapat dideskripsikan secara sederhana dengan diagram blok sebagai berikut. Secara umum, masing-masing bagian dapat kita rinci sebagai berikut.
1. Input device. Input device adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh, keyboard, mouse, scanner. Di mana input device keyboard ini untuk memerintah memasukkan data, mouse juga, dan scanner juga. Yang kedua, output device. Output device adalah peralatan yang digunakan untuk melihat hasil pengolahan data atau perintah yang dilakukan oleh komputer. Contoh, monitor. Jadi pada keyboard bagian input device, ketika kita mengetikkan suatu perintah dan perintah itu akan ditunjukkan atau atau kita dapat melihat hasil dari input device-nya itu di monitor. Jadi itu mengapa monitor disebut atau dinamakan output device. Monitor adalah input atau output. Bagian ini digunakan menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan-peralatan input dan output seperti yang tercantum di atas terhubung melalui port ini. 4. Central Processing Unit. Central Processing Unit atau CPU merupakan otak sistem komputer. CPU memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu Arithmetical Logic Unit atau ALU sebagai pusat pengolahan data, serta bagian Control Unit atau CU digunakan untuk mengontrol kerja komputer. Bisa disebut dengan nama prosesor saja. Jadi di otak dari komputer ini adalah CPU, di mana CPU ini menjalankan semua sistem komputer atau menerima perintah-perintah dari input device, output device untuk menjalankan sebuah perintah itu. Jadi CPU ini adalah otak dari semua komputer. Yang kelima adalah memori. Bagian ini terdiri dari internal memory, yaitu berupa RAM atau disebut dengan random access memory, dan ROM atau disebut dengan read only memory, serta external memory, yaitu berbagai macam disk seperti hard disk, floppy disk, dan optical disk. 6. Databus. Databus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer, biasanya terdiri dari 8, 16, 32, atau 64 jalur data yang paralel. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar databus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, misalnya CPU dapat membaca dari memori atau port dan dapat juga mengirim ke memori atau port. 7. Address bus. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri dari atas 16, 24, atau 32 jalur paralel. Lebar address bus menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Sebagai contoh, bila CPU mempunyai address bus 20 bit, maka CPU dapat mengalamatkan 220 atau 1048576 alamat atau yang disebut dengan 1 MB. 8. Control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol pengguna serta akses ke data bus dan address bus. Contoh bus terdiri dari 4 sampai jalur paralel. CPU akan mengirimkan sinyal pada contoh bus ini bila akan mengenable sebuah alamat ditunjuk, baik itu memori atau I atau O port. Struktur utama komputer. Struktur CPU, fungsi dari komputer, pemindahan. Contohnya keyboard ke screen, penyimpanan data. Yang kedua, contoh internet download ke disk, pemrosesan data dari penyimpan data ke 1 ke 0. Contoh ketiga,
printing a bank statement, komponen utama CPU. Arithmetic and Logic Unit atau ALU bertugas berbentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Control Unit bertugas mengontrol operasi CPU atau secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasi. Register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register, dan juga dengan bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lain. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah yaitu operasi pembacaan instruksi, dan operasi pelaksanaan instruksi atau disebut execute. Siklus fetch eksekusi. CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut program counter atau PC. PC akan menambahkan satu hitungnya setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Aksi CPU memori perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU I atau 0 berpindahan data dari CPU ke modul I atau ke 0. Sebaliknya, pengolahan data CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi, siklus instruksi. Instruction Address Calculation atau IAC yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikut yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap alamat instruksi sebelum instruction fetch atau IF yaitu membaca atau pengambilan instruksi dari lokasi memori ke CPU. Instruction Operation Decoding atau IOD yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Operand Address Calculation atau OAC yaitu menentukan alamat operasi. Hal ini dilakukan apabila melibat referensi operan pada memori. Operand fetch atau OF adalah mengambil operan dari memori atau dari modul 1 sampai 0. Data operan atau disebut dengan DO yaitu membentuk operan yang diperintahkan dalam instruksi. Operand store atau OS yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Fungsi interrupt. Fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalian pengolahan instruksi dalam CPU pada rutin. Interupsi hampir semua modul atau memori dan 1 sampai 0 memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I0 maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugas secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sinkronisasi kerja antar modul sinyal interupsi. Program yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yaitu terjadi pada hasil eksekusi program, contohnya aritmatika, overload, pembagian 0, operasi illegal.
Timer adalah interupsi yang dibangkitkan pewaktuan dalam proses. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I atau 0 sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Hardware failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Mekanisme interupsi: saat suatu modul telah selesai menjalankan tugas dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menghandle rutin interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan menjalankan eksekusinya programnya kembali. Saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan, dan interupsi ditolak. Interupsi ditangguhkan: prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindak ini adalah menyimpan alamat interupsi berikut yang akan dieksekusi dan data lain relevan. Proses menyetel program counter atau PC ke alamat awal rutin interrupt handler. Interupsi ganda: menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani prosesor. Kemudian setelah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru ditangani. Pendekatan ini tersebut pengolahan interupsi berurutan atau eksekusional. Prioritas bagi interupsi dan interrupt handler mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Pendekatan ini disebut pengolahan interupsi bersarang. Interupsi bersarang: sistem memiliki 3 perangkat, 1 atau 0, printer, disk, dan saluran komunikasi. Pada awal sistem melakukan pencetakan dengan printer. Saat itu terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi sehingga modul komunikasi meminta interupsi. Proses selanjutnya adalah pengalihan. Baik, di sini akan saya melanjutkan dari teman saya, yaitu organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dalam unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitektural. Contoh aspek organisasi adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengelamatan, dan mekanisme input-output. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem dan komputer. Contoh sinyal kontrol interface. Teknologi memori, struktur komputer adalah cara komponen-komponen saling terkait dan berhubungan. Fungsi komputer adalah operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Dari katanya to computare, komputer berarti alat penghitung. Komputer hanya berguna sebagai alat hitung saja, tetapi sudah meluas fungsinya. Cara kerja sebuah komputer dapat dideskripsikan secara sederhana dengan diagram blok sebagai berikut. Secara umum, masing-masing bagian dapat kita rinci sebagai berikut. Input device adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data atau memindahkan ke dalam komputer. Contohnya keyboard, mouse, dan scanner. Output device adalah peralatan yang digunakan untuk melihat hasil pengolahan data atau perintah yang dilakukan oleh komputer. Contoh monitor. Input-output adalah bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan-peralatan input dan output seperti yang tercantum di atas terhubung melalui port ini. 4. Central Processing Unit. Central Processing Unit atau CPU merupakan otak sistem komputer CPU. Bagian fungsi operasional yaitu Arithmetical Logic Unit atau ALU sebagai pusat pengolahan data serta bagian Control Unit atau CU. Digunakan untuk mengontrol kerja komputer, biasa disebut dengan nama prosesor saja.
5. Ada memori. Bagian ini terdiri dari internal memory berupa RAM atau random access memory dan ROM, read only memory, serta eksternal memory yaitu sebagai macam disk seperti hard disk, floppy disk, dan optical disk. 6. Databus. Databus adalah jalur-jalur pemindahan data antar modul dalam sistem komputer. Biasanya terdiri dari 8, 16, 32, dan 364 jalur. Dan 643 jalur. Data yang paralel. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar databus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidirektorial, yaitu CPU dapat membaca dari memori atau port dan dapat juga mengirim ke memori atau port. Tujuh, address bus. Address bus. Yang ketujuh ada address bus. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24, dan 32 jalur paralel. Lebar address bus menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Sebagai contoh, bila CPU mempunyai address bus 20 bit, maka CPU dapat mengalamatkan 220 atau 10.48576 alamat atau kurang lebih 1 MB. Yang 8 ada control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke databus dan akses bus. Control bus terdiri dari 4-10 jalur paralel. CPU akan mengirimkan sinyal pada control bus ini bila akan menabel sebuah alamat yang ditunjuk, baik itu memori atau input-output port. A. Struktur utama komputer. Komputer CPU berfungsi dari komputer pemindahan data, contoh keyboard ke scanner, penyimpanan data, internet, download ke disk. Pemesanan data dari penyimpanan data input-output, contoh printing bank statement. Komponen utama CPU, arithmetic dan logic unit atau ALU bertugas membantu fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Control unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komputer dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Registers adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan dalam proses pengolahan data. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menggunakan dengan sistem lainnya. Fungsi CPU. Fungsi CPU adalah perjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusikannya satu persatu sesuai jalur perintah. Proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi fetch dan operasi pelaksanaan instruksi yaitu execute. Siklus fetch dan eksekusi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut program counter atau PC. PC akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Aksi-aksi CPU. CPU memori perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU input-output perpindahan data dari CPU ke modul input-output dan sebaliknya. Pengolahan data CPU membentuk jumlah operasi aritmatika dan logik terhadap data. Kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi siklus induksi. CPU memori perpindahan dari data. Instruction Address Calculation atau IAC, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi tersebut.
instruction fetch atau IF, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Instruction Operation Decoding atau IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Operan Address Calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Operand fetch adalah mengambil operan dari memori atau dari modul input-output. Data operation atau DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruct. Fungsi interupsi adalah mekanisme pengertian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada routine interupsi. Hampir semua memori input dan input-output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian routine instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input-output memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugas secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Sinyal interupsi program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang menjadi pada hasil eksekusi program. Contoh aritmatika overflow dan pembagian nol operasi ilegal. Timer adalah interupsi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul input-output sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Hardware failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Mekanisme interupsi: saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menghandle routine interupsi.